Salam waras VTuber dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berharap Anda selalu dalam keadaan baik dan tetap normal cara berpikir ya. Menggunakan logika, tetap semangat, punya impian, kita punya visi, tidak ada salahnya. Tetapi kita harus tetap berpikir yang waras teman-teman ya. Salam waras para VTuber. Nah, seperti pada judul saya teman-teman, akhirnya DHI minta maaf ya. Dengan menyesal, DHI minta maaf. Apa maksudnya ya? Kepada para CC ya. Eh, dengan sangat menyesal, maksudnya itu adalah yang saya sesalkan. Selama ini diam terus manajemen. Saya minta maaf. Saya tidak bisa sepaham dengan CC. Ya. Saya tidak bisa. Saya bukanlah boneka, tapi saya punya kajian, saya punya pemikiran, saya punya ide, saya punya harapan, saya punya keinginan, saya punya hasrat, dan apapun yang saya mau sampaikan dari channel saya berkaitan dengan VTube yang real, yang realistis, ya, dan idealis, saya berhak menyampaikannya tanpa ada orang yang bisa menghalangi saya. Saya berhak mencari info kemana saja dan saya bisa tampilkan. Sebisa mungkin itu adalah original, bukan kebohongan. Tetapi kalau itu kebohongan, ya misalnya ada informasi yang tidak benar dari orang yang saya terima, yaitu yang sumber kebohongan itu dari orang itu. Tetapi saya sendiri sebisa mungkin bagaimana benar-benar VTube bisa on. Mereka ngomong bahwa mengawal VTube on, sejauh mana kalian mengawal VTube on? Mereka mengatakan memperjuangkan VTube, apa perjuangan kalian untuk VTube on? Saya pun merasa bahwa saya sekarang tetap mencari informasi, menggali informasi, mendesak informasi, berada di pihak VTuber untuk VTube bisa on. Tidak ada ditutup-tutupi. Ya. Oke, itulah judul saya teman-teman. Lalu kemudian saya lihat video malam hari ini, video yang saya upload tadi siang. Saya ketawa teman-teman ya. Di judul saya. Di judul saya tadi pagi ada 4 boneka ya. Ya, Anda mungkin bertanya kenapa 4 boneka ya? Nggak apa-apa ya. Pingin aja 4 boneka ya. Itu nggak tahu lah ya. Kemudian ada yang berkomentar nih teman-teman. Ini saya bukan yang ngomong loh ya. Nanti saya akan pin ini komentarnya dari long pass ini. Nanti saya akan bacakan buat Anda semua ya. Kemungkinan cuma apa ya, benar-benar pas aja kali ya. Nah, ini saya baca ya teman-teman. Nanti saya akan pin ya. Waktu saya upload tadi pagi video ada 4 boneka. Anda bertanya kenapa 4 boneka ya? Saya pingin 4 aja kan, yang saya temukan di Google ada 4. Nah, lalu ada yang berkomentar begini. Boneka manajemen VTube sebagai berikut. Boneka Barbie itu Chris. Boneka badut itu Anis. Boneka Teletubbies itu Effendi. Boneka Upin Ipin itu Ferikuya. Aduh, sorry teman-teman, ini benar-benar saya baca ya, saya nggak bermaksud untuk apa ya. Tadi saya benar-benar ini spontan aja ya. Nanti saya screenshot lah ini, saya screenshot nanti teman-teman pikir siapa tahu dia nanti delete dia kan, Anda pikir saya bohong loh ya. Saya udah screenshot kok. Lalu ada yang berkomentar Sasa, mantap lanjut, salam waras. Ada yang lebih seru nonton channel Bang Dema dibanding channel Pandawa 4. Muter-muter maju terus DHI. Sorry mas, saya masih terbawa teman-teman ini tadi ya. Terus ada Siswanto, Bang Siswanto. Pandawa sebagai konten sudah gak pakai senyum, apalagi ketawa. Ini sinyal buruk, VTube bahwa tidak akan on lagi. Seru komentar-komentarnya teman-teman ya. Saya tuh nggak tahu ya, apakah nggak pernah lagi lihat mereka meeting-meeting yang ngumpul-ngumpul makan soto. Kok saya teman-teman hari ini apa ya, jadi semangat ya. Ini saya hanya membaca komentar-komentar dari teman-teman ya. Oh ini ada satu lagi nih bagus nih.
dari roti gandum ya 9 jam. Kami tunggu minta maafnya Bang Dema kepada Pak Tete, sebab pernyataan Pak Tete selama ini benar semuanya dan Anda termasuk yang membuli Pak Tete Trims. Gini loh, teman-teman perlu pahami bahwa Pak Tete saat itu kan nyata-nyata waktu VTube memang masih ada, berusaha untuk bagaimana menghalangi orang untuk join di VTube. Kalau saya kan ada VTube, saya dorong teman-teman untuk menjalankan. Itulah beda saya dengan Pak Tete. Nah, setelah itu maka saya punya keyakinan juga untuk bagaimana VTube ini bermanfaat kepada teman-teman. Itu sebabnya terkesan sempat saya ada di pihak kreator, di pihak manajemen. Nah, tetapi jiwa saya adalah bagaimana membangun teman-teman. Sampai saat itu saya buktinya adalah ketika Pak Wilbert telepon saya, sudah berkali-kali loh saya sampaikan dari channel saya. Ketika Pak Wilbert telepon saya untuk menurunkan video saya nggak lakukan itu. Kenapa? Karena saya punya hak. Makanya kan tadi saya bilang, saya bukan boneka. Ada lagunya Keke itu. Aku bukanlah boneka. Nah, saya bukan boneka, artinya bisa disetting oleh orang, bisa dikontrol oleh orang, ya, bisa di apapun oleh orang, enggak. Ya, saya punya perasaan mau menyampaikan ini yang tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan. Saya menyampaikan itu. Saya lihat bukti-bukti di internet dasar-dasarnya. Kan saat itu kita membahas tentang perizinan NIB. Saya menjelaskan saat itu NIB. Dan Anda bisa belajar sendiri tentang NIB, apa itu NIB. Ketika usaha itu mendapat NIB, maka ada undang-undang, ada aturan-aturannya ya. Jelas ya teman-temannya, maka itu saya punya dasar semuanya. Nah, akhirnya saya direkrut lah. Terkesan mungkin teman-teman saya ada di pihak manajemen. Tetapi kondisi itu menurut saya jujur beberapa hal yang tidak saya nggak bisa terima, tapi saya menghargai teman-teman. Karena saya selalu berpihak kepada orang banyak. Bagaimana orang itu bisa tertolong. Saya sangat jujur, sedih sekali. Hati saya tuh punya apa ya? Ini nggak dibuat-buat. Sempat teman-teman itu semalaman saya menangis untuk teman-teman VTuber. Saya membayangkan teman-teman VTuber lagi di masa pandemi. Lalu ada orang yang menghalangi untuk berusaha. Saya mengingat kalian semua. Saya mengingat teman-teman. Di belakang teman-teman ada istri, ada anak yang pingin susu, uang sekolah, makan. Itu yang saya ingat. Sampai semalaman saya menangis, saya berdoa untuk teman-teman semua. Tapi kondisi sekarang, kita harus jujur mengakui bahwa VTube belum ada. Dan tugas saya, apakah saya tetap seolah-olah berada di pihak manajemen, kemudian terkesan kalau saya bilang sebuah tameng? Enggak. Sekali lagi, saya bukan boneka yang bisa disetting oleh siapapun untuk kepentingan, untuk agenda siapapun. No. Itu bukanlah saya. Ya. Saya tidak mau berputar-putar. Ya. Sesuatu yang tidak jelas akan kembali ke diri kita sendiri. Ya. Saya nggak mau mutar-mutar. Itu sebabnya ketika VTube, kalau istilah Pak Chandra Teja, dia matikan diri sendiri, maka saya langsung bagaimana untuk mencari eksis aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store. Saya menemukan SCW. Ya, ada juga sempat teman-teman tertolong dari sana. Tapi saya nggak pernah menganjurkan Anda semua untuk fast track dan melakukan fast track besar-besar. Nggak pernah sama sekali. Tunjukkan video-video itu kalau ada. Nggak. Saya cuma bilang manfaatkan aplikasi ini untuk kita mendapatkan keuntungan di masa pandemi. Nah, setelah itu, karena tujuan saya adalah memberikan bagaimana teman-teman tertolong di masa pandemi, ada teman-teman bisa survive. Bahkan ketika VTube on, saya waktu saat itu di Dema Hendrik itu saya pikir VTube tidak ada informasi. Apapun yang kita bahas tidak susah. Iya kan? Nah, akhirnya saya memutuskan, teman-teman tahu lah, saya memutuskan untuk ngomong kepada teman-teman bahwa saya tidak membahas VTube. Artian tidak ada informasi dari pihak manajemen. Saya tidak membahas. Tetapi semakin lama saya gelisah di dalam grup. Tidak ada informasi, tidak ada gunanya. Sedangkan saya adalah orang terus mau berkarya, terus mau ingin maju, maka saya keluar. Kita harus ngomong apa adanya. Dan sambil saya membangun channel yang satu
untuk sebuah kebaikan, untuk sebuah kebenaran. Maka sampai saat ini, belum sampai 3 bulan, udah puluhan ribu subscriber dan puluhan ribu viewer, saudara ya. Jadi saya mendorong Anda untuk tetap survive, maju, semangat di bagian yang Anda kerjakan saat ini. Anda sebagai seorang usahawan, Anda sebagai seorang pebisnis ya, semangat menjalankan bisnis yang ada sekarang. Tapi saya tidak berkata kepada itu bersemangat jalankan VTube, karena VTube tidak ada. Tidak ada mau disampaikan. Ya, kalau kita sekarang mau bertanya bagaimana VTube lalu dikasih motivasi, itu halu. Ya. Sekali lagi saya bilang, kalau mereka bilang saya mengawal VTube, mereka mengawal VTube maksudnya seperti apa mereka mengawal? Buktinya mereka pun sibuk-sibuk mencari SE, screenshot, percakapan sana sini. Bukan dari mereka kan? Faktanya. Mana hasil meeting mereka? Ini kita harus ngomong apa adanya, jujur. Kalau mereka bilang memperjuangkan VTube, yang sering ngomong itu di channel saya Sandi, seperti apa mereka memperjuangkan VTube? Apakah ada mereka ketemu dengan seseorang mencari kesana kemari investor? Saya bilang saya berhenti menjalankan VTube ketika pada saat VTube dan ternyata mereka 4 orang ini ada namanya di dalam susunan manajemen VTube. Ya, jangan seolah-olah apa ya, sok-sok pahlawan dengan mengatakan kita memperjuangkan VTube padahal nggak ngapa-ngapain. Ya kan? Meeting bukan untuk VTube, untuk proyek VTube. Ya kan? Jangan. Besok saya akan ini teman-teman, besok saya akan juga terbang ke salah satu daerah dan saya pun bisa ngomong bahwa ini untuk kepentingan VTube kalau saya mau, tapi enggak, ini bukan untuk kepentingan VTube gitu loh ya. Jadi jujur apa adanya, realistis, idealis. Berbicara tentang sebuah kata idealis adalah sesuatu hal yang baik, tetapi idealis itu jangan dijadikan jadi sebagai pembenaran bahwa untuk kita nanti jadi halu-halu. Kita halu tapi kita bilang idealis. Ya kan? Saya udah bilang teman-teman. Saya kan sempat ngomong. Ya. Kalau kita ngikuti manajemen yang mereka ini ya, menganggap diri ada di pihak manajemen ya. Betul-betul kalau nggak pakai pikiran, logika, habis sudah. Satu saat dalam meeting kami, salah seorang teman bilang begini, melemparkan satu pertanyaan. Tahukah kalian bahwa yang backup VTube ini adalah pengacara terbesar di Indonesia? Tahu nggak siapa? Saya ngomong, saya sebutkan nama, karena udah bilang kan. Wih, ya benar. Saya tunggu-tunggu. Ini bang ini kok gak ada ungkit-ungkit masalah VTube. Kemudian ada teman yang klarifikasi, sudah tahu juga informasinya ini dari teman, saat itu teman kreator juga, dia sempat tahu juga dari teman kreator, lalu diklarifikasi ke yang bersangkutan ya, yang Pak Bang H. Aplikasi VTube pun nggak dikenal. Itu saya bilang, kalau kita benar-benar mencoba mempercayai apa yang mereka lakukan, Anda akan jadi orang yang nyaman, tidak mau berusaha. Kenapa? Karena sudah di otak ini akan jadi di apa ya, penuh dengan hayalan-hayalan bahwa kita akan jadi orang kaya raya. Coy, kita masih injak bumi, kita masih pegang benda, cicilan masih jalan, tiap hari masih makan, tidak serta-merta duduk menghayal baru kenyang. Salam waras VTuber normal ya. Silahkan berkomentar pada video saya. Minta maaf teman-teman ya, kali ini saya belum sempat mengupload penyampaian informasi kepada Pak Kiai Eman. Beberapa hari ini saya masih ada sibuk ya, mungkin minggu depan lah ya, sambil kita nunggu sampai tanggal 31. Jadi kalau sampai tanggal 31 belum ada pergerakan, belum ada informasi, saya akan membuat surat terbuka kepada manajemen, siapapun itu, mungkin juga kepada Pak Eman. Ya, oke teman-teman, tetap semangat dalam pekerjaan Anda sekarang ya. Dan positif, salam waras ya. Cuci muka kalau nggak waras, jangan sampai jadi orang halu ya. Oke, saya Demam memberkati Anda semua, sukses dan salam.